Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Amsa dari kelompok 2 sebagai ketua, dan ada anggota saya yaitu Agam Putra, Ananda Putri Kurniawan, Cantika Raudatul Alia, Dia Rahma Syafitri, dan yang terakhir Saskia Gusti Syayendra. Di sini kami ingin mempresentasikan dari diskusi kami. Nah, ada 6 materi yang ada dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama fungsi beriman pada hari kiamat, yang kedua macam-macam hari kiamat, yang ketiga dalil nakli tentang kiamat, yang keempat tanda-tanda terjadinya kiamat, yang kelima peristiwa yang terjadi di hari kiamat, dan yang terakhir yang keenam yaitu perilaku cerminan iman kepada hari kiamat. Fungsi beriman kepada hari akhir dikutip dari buku Aqidah Akhlak oleh Taufik Yusmansyah. Berikut hikmah dan fungsi iman kepada hari akhir. Dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kepercayaan terhadap adanya hari akhir akan membuat hidup menjadi teratur. Manusia akan berusaha untuk selalu berperilaku dan menjauhi perbuatan dosa. Mereka sadar dan yakin bahwa segala yang diperbuat di dunia akan mendapatkan balasan kelak di akhirat dan harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, akan mendorong untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari dosa dan sia-sia. Sebagai buah dari keimanan dan ketakwaan, orang yang meyakini hari akhir akan selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa. Perbuatan dosa akan menghantarkan kepada kesengsaraan, sedangkan kebaikan akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Yang ketiga, akan memotivasi untuk semangat dalam berkarya. Untuk menjalani kehidupan di akhirat, maka diperlukan bekal yang cukup. Oleh karena itu, keyakinan terhadap hari akhir akan memotivasi seseorang dalam berkarya sebagai bekal bagi kehidupan akhirat. Adapun karya yang dimaksud adalah sesuatu yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun banyak orang. Yang keempat, mendidik manusia untuk belajar dalam rangka memprediksi dan mempersiapkan masa depan. Dunia adalah fana, sedangkan akhirat itu kekal. Maka dari itu, kehidupan akhirat sebagai kehidupan masa depan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, kepercayaan terhadap hari akhir akan mendidik manusia agar senantiasa mempersiapkan yang terbaik bagi kehidupan masa depannya. Tidak hanya kehidupan akhirat, tetapi juga masa seseorang pada hidup di dunia. Yang kelima, memperjelas tujuan hidup manusia. Adanya kehidupan setelah kematian dapat membuat manusia memiliki tujuan hidup yang jelas. Hal ini akan menentukan jalan ataupun langkah apa yang akan ditempuh sebagai hidup di dunia untuk bekal di akhirat. Segala hal yang dilakukan di dunia akan mendapat balasan kelak di akhirat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kiamat. Kiamat itu ada apa aja sih? Kiamat yang pertama itu kiamat sugro, dan kiamat kedua adalah kiamat kubro. Nah, kiamat sugro itu adalah kiamat yang tanda-tandanya atau kerusakannya itu bisa terjadi setiap waktu atau bisa diketahui manusia. Contohnya yaitu bencana alam, misalkan banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan bencana alam lainnya. Tapi kalau misalkan kiamat kubro, kiamat yang besar atau bisa terjadinya kerusakan seluruh alam semesta yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. 3. Dalil nakli tentang kiamat. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illahu. Sakulat fi samawati wal ard. La ta'tikum illa bagta. Yas'alunaka ka'annaka hafiyuna anha.
Qul innama ilmuha indallahi walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Shadaqallahul Azim. Yang keempat yaitu tanda-tanda hari kiamat. Nah, yang pertama tanda-tanda kiamat sugro, yaitu yang pertama kerap terjadi bencana alam seperti gempa, bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Yang kedua, negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Yang ketiga, waktu yang berlalu terasa semakin singkat, bulan sabit terlihat besar. Yang keempat, orang baik menjadi berkurang, namun yang jahat semakin bertambah banyak. Yang kelima, manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam agar terlihat muda. Yang keenam, munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam. Yang ketujuh, saling berlomba meninggikan bangunan. Yang kedelapan, pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria. Yang kesembilan, terjadi banyak kasus pembunuhan. Ada juga tanda-tanda kiamat kubro. Selanjutnya ada tanda-tanda kiamat kubro. Yang pertama, kemunculan Imam Mahdi. Yang kedua, munculnya Dajjal. Dan yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, kehancurannya Ka'bah. Dan yang keenam, matahari terbit dari barat dan munculnya hewan melata. Selanjutnya materi yang kelima yaitu peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Saya mengambil 8 contoh di sini. Yang pertama, asap yang keluar dari perut bumi. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, keluarnya binatang melata yang dapat berbicara. Yang keempat, terbitnya matahari dari barat yang biasanya dari timur. Yang kelima, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Turunnya Nabi Isa bin Maryam ini bertugas untuk menghancurkan tiang-tiang salib dan membantu Imam Mahdi membunuh Dajjal. Yang keenam, dilepasnya Ya'juj Ma'juj yang akan merusak muka bumi ini. Yang ketujuh, 3 kali tanah tenggelam. Yang pertama itu tanah tenggelam di timur, yang kedua tanah tenggelam di barat, yang ketiga tanah tenggelam di Zariyah Arab, dan yang terakhir itu adalah api yang muncul dari arah timur. Bahasan selanjutnya adalah perilaku cerminan iman terhadap hari akhir. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengimani hari akhir, di antaranya selalu berbuat baik kepada sesama manusia, membaca Al-Quran dan maknanya, berzikir, sholat 5 waktu, membantu teman yang sedang kesusahan, menuntut ilmu setiap waktu, membantu ibu membersihkan rumah, dan melaksanakan sholat sunnah. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.